Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang tidak bisa dan tidak mungkin bisa untuk kita hitung. Mudah-mudahan dengan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat itu Allah sertakan dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita kembali mengaji tentang hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tentang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa at-taslimu war ridha bima yajri bihi al-qadaru wal qada'u. Adab tersebut adalah harus adanya sifat taslim, sifat berserah diri serta ridha dengan segala perjalanan takdir dan qada. Faqala, beliau berkata, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satu hembusan nafas pun yang engkau keluar dan masukkan, melainkan di dalam hembusan nafas tersebut terdapat qadar, fika, ketentuan pada dirimu, yumdihi, yang harus dijalani dan harus diterima. Ada orang yang bisa menjalani tapi dengan hati yang kada terima. Ada orang yang kada bisa menerima dengan ketentuan tapi mau kada mau harus menjalani. Maka adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala proses perjalanan garisan takdir, kita harus taslim, harus pasrah, berserah diri, waridha, dan menerima dengan segala garisan-garisan tersebut. Di dalam hikam ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, tidaklah dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Nafas itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani, daqiqatun minaz zaman. Hembusan atau tarikan nafas itu daqiqatun minaz zaman adalah
sebuah waktu yang sangat singkat. Coba. Nah, ini sebuah waktu yang sangat singkat itu nafas. Wa huwa awsa'u minat tarfa. Nafas ini lebih luas daripada torfah. Torfah itu kedipan mata. Wa tarfatu awsa'u minal lahdah. Dan torfah ini, kedipan mata ini lebih luas waktunya daripada lahzah. Kira-kira apa yang lebih singkat, lebih cepat daripada kedipan mata? Perputaran detik per detik, pergerakan antara satu keadaan ke keadaan itu lebih cepat dari kedipan mata. Nah, wahia rumqul basar waradtuhu wal qadaru wal ilmu sabiq lil asya. Nah, di sini Sidin mau ungkapkan, dalam kehidupan kita ada gawian-gawian atau peristiwa-peristiwa yang jarak waktunya itu atau memakan waktu yang banyak. Contohnya apa? Makan. Makan itu kan sebuah peristiwa yang ada di dalam hidup kita. Nah, ini contoh makan. Itu berapa menit kita makan enggak? Biasanya makan berapa menit, Bang? Ada suami makan enggak? Iya Karim. Sudah makan, jadi jangan dijurungi lagi. Makan itu hitung aja 15 menit. Ya kalau enggak, nah, amunnya ada orang berarwah itu bisa setengah jam. Karena banyak yang dimakan. Nah, ini peristiwa yang ada di dalam hidup kita. Ada lagi yang tahan sedikit. Minum. Menghabiskan ini perlu mungkin waktu beberapa detik. Itu garisan takdir itu lebih halus lagi dari ini. Mengikut gula sebiji. Nah, habis sudah. Ada lagi yang lebih halus, lahzah tadi, pergeseran detik ke detik. Itu waktu yang paling singkat di dalam hidup kita, pergeseran antara detik ke detik. Nah, tidaklah satu nafas yang keluar masuk dari dirimu melainkan di situ ada qadar. Artinya sudah ada ketentuan, ketetapan setiap per detik perjalanan hidup kita itu sudah ada tulisannya, sudah ada garisannya. Nah, ini ulun hanya ucap ini, imbah ini ucap apa pulang sudah ada tulisannya. Nah, itu gambaran. Wal qadaru, sedangkan qadar itu adalah huwal ilmu sabiq lil asya qabla an tadhhar. Qadar itu adalah ilmu Allah yang terdahulu terhadap sesuatu yang ada di alam semesta sebelum sesuatu ini muncul. Nah, ulun gambarkan supaya kenyaman sedikit. Dulu pernah ulun gambarkan. Sebelum adanya Dasamaya, ini belum ada lagi bentuknya. Tapi oleh si yang tukang rancang gambar rumah atau apa namanya? Arsitek. Di dalam kepala arsitek sudah ada gambaran bentuk Dasamaya itu seperti apa, bloknya ada berapa, jenis atapnya seperti apa, dalam satu biji rumah pakunya harus ada berapa,
galamnya nang kayak apa, nah, sudut-sudutnya sudah ada gambaran. Nah, itu namanya al-ilmu sabiq. Bentuknya belum ada. Nah, ini yang dimaksud dengan qadar. Sesuatu ini belum terjadi, tapi garisan-garisan apa yang akan terjadi, pergeseran dari satu detik ke detik yang lain itu sudah ada. Sedetail itu Allah merancang kehidupan kita. Sampai sekecil apapun peristiwa yang ada di dalam hidup kita sudah ada tulisan. Nah, maka adab kita kepada Allah ridho. Kan ada juga orang yang kada ridho, imbah tulisan nyaman, oh bercahaya mukanya. Tulisan nyaman itu kan dapat nikmat, apa namanya, imbah itu mendadak dapat duit diberi orang 10 miliar. Ini duit halal lagi, halal. Mendadak diberi orang, diberi kada meminta pada. Diberi orang 10 miliar, amunnya meminta tuh bisa ya, tapi lain kisahnya. Himungnya kita luar biasa. Atau ulun recak menamuni bubuhan pengunjunan. Minggu ini tulakan, misalnya tulakan ke Marabahan 3 jam lagi naik Bukletok sampai ke ujung sana. Bulik hibak gadur membawa bulik, oh sampai ke kampung himungnya luar biasa. Iwak-iwak tuh dipotoinya tuh, dikiriminya kalau ada kekawanan memanasi tadi. Minggu dihadap karena merasa di situ rambi, minggu dihadap tulak pulang masam muha pas bulik. Membawa bulik juga iwak, tapi tidak bakas kawat. Kita nukar daripada menyelamatkan harga diri tadi, nukar bulik. Nah, ketika kita mendapatkan garisan tulisan yang bagus, hati kita himungnya luar biasa. Kalau kita buliki pulang, tempatnya sama, umpannya sama, tantarannya sama, banyunya sama, di jam yang sama pulang kita membuliki kadida lagi. Masa muha bulik. Kenapa? Karena memang dari setiap pergeseran, jangankan 1 minggu yang akan datang, setiap pergeseran dari detik ke detik itu sudah ada tulisannya. Pahit manis inilah, pahit manis itu sudah ada tulisannya. Termasuk, makanya kita ini kan kalau terlalu percaya, ini sama orang dalam rumah tangga tuh, 2 laki bini. Kalau kita terlalu percaya dengan pasangan kita, terlalu berharap dengan pasangan kita, dengan segala janji-janji manisnya, wahai adinda, kita akan hidup, kita akan berumah tangga sehidup semati. Hanya kematian yang akan memisahkan kita. Waduh, kita kada tahu. Lalu si bini berbunga-bunga hatinya. Ya kan, berbinian ini makhluk yang paling ketujuh didustai. Ya kalau pula berbinian ini makhluk yang paling ketujuh didustai. Inya lebih himung didustai daripada jujur. Jujuran tak bukti akan habian. Puji bini pian tak. Maka pian ini dari bujang sampai ke Tuhan tidak berubah. Manisnya itu nang kayak gula, nyaman dipandang. Padahal
Mbah kalau rumah menjinguk juga mana nih? Coba pian sambat itu himbung matinya tuh. Coba pian sambat itu. Ini muka bilang nang kayak hantu. Hamuk tau pian. Kadang masak nasi di dapur. Padahal jujur itu jujur. Malah saring. Tapi yang mau jadi dustai. Nah, itu penelitian yang bujur. Nah, jadi lalu percaya menangkap si pasangan kita tadi. Nah, sedangkan kita kada tahu bagaimana tulisan takdir kita, jangankan 10 tahun yang akan datang, apakah masih bisa hidup bersama dengan pasangan kita detik ini, kada tahu. Jangankan 10 tahun, 2 detik, sedetik yang akan datang pun kada tahu. Nah, maka di sini kita taslim, nikmati hari ini, jalani apa yang sedang Allah tulis hari ini dengan baik. Masalah isuk, kalau usah isuk apa yang akan terjadi, serahkan. Karena kalau kita kadang menyerahkan kepada Allah, siap-siap kecewa. Kecewa ketika garisan takdir berikutnya tidak sesuai dengan rencana kita. Rencana kita kan amunya kawa abahnya lah, amunya kawa kena pian yang membacakan Yasin andai ulun meninggal berdahulu. Ini pasan si bini. Rupanya belum lagi bininya meninggal dibacakannya Yasin sudah. Artinya apa? Ini ada juga amalan di Yasin itu biasa apa namanya, maulah hati ulang tepaling. Nah, makanya si laki hendak kawin pulang, si bini kada mau dibacakannya Yasin, dia kada baik. Ada yang itu. Nah, kalau kita terlalu berlebihan, tidak mentaslimkan, menyerahkan segala proses kehidupan dengan Allah, siap-siap kecewa tadi. Ketika rencana kita tidak sesuai dengan garisan takdir dan ketentuan Allah. Nah, ini adab yang harus kita tanam di dalam hati. Bukan berarti, ini harus kita jaga, bukan berarti apabila kita menyerahkan segala sesuatu dengan garisan takdir, bukan berarti anggota tubuh kita kada begawi. Jangan tersalah. Ujar kawan kenapa ampih berjualan di pasar, kalau jadi mbah mendengar pengajian di musola al-muhajirin bahwa kita harus menyerahkan segala urusan hidup dengan Allah, karena bisa saja Allah Ta'ala mengirimkan rezeki lewat mana. Ada ngipian semingguan gak dirimantari nasi. Ini lain masalah anggota zahir, ini adab di dalam hati. Adab di dalam hati kita harus wajib taslim, berserah, tapi anggota tubuh kita tetap harus berusaha. Anggota tubuh kita harus tetap bergerak. Nah, jadi anggota tubuh kita bergerak, berjualan, tetap berjualan, berapa hasil, taslim, serahkan. Kita sudah lawas, misalnya melajang. Jerak, kenapa ada kawin, jerak kawan nih. Ya, belajar menghadangi takdirnya, karena punya tak kawin bisa aja gini yang dia datang serongan. Ini jakanya berduit kan, sampai ini yang datang ada sing duitan juga. Nah, jadi tetap kita harus mencari jodoh, itu harus kita jemput, harus kita cari. Masalah dapat kada dapat taslim. Nah, ini maksud taslim ini gawian hati. Pasrah dengan ketentuan ketetapan takdir itu gawian hati. Nah, imbah itu pulang. Contohnya lagi, kada mau obat kan pian,
Ulun lihat semingguan sudah garingnya kan bisa sampai sorongan dia. Kamunya Allah Ta'ala menghendaki ampi-ampi hari kena. Nah, berobat tetap berobat, masalah sembuh atau kada sembuh urusan Allah. Karena ada juga orang yang sembuh tanpa obat, ada juga orang yang berobat kada sembuh-sembuhan ada. Nah, maka ketika kita terlalu memaksakan dengan segala usaha kita, hati kita kada taslim, kada berserah, pokoknya omonnya minum obat nih harus ampi, dicarilah obat yang paling larang, yang paling paten. Ditukar obat kada mau ampi juga cari pulang obat yang paling paten nih, hati kada ingat berserah nih. Karena ujung-ujungnya dah bikin sudah obat, kada ada hasilnya juga, apa tuh kecewa. Nah, tapi ketika ada orang yang di dalam hatinya tetap memegang taslim, nah anggota tubuhnya tetap bergerak, berobat tetap berobat. Nah, hatinya tetap berserah kepada Allah lewat obat mana Allah hendak menyembuhkan. Apabila Allah hendak menyembuhkan, nah ini garisan takdir adab yang harus kita tanam di dalam hati. Insya Allah hidup ini kada pusing-pusing benar. Tentram ya, pusing itu ada Jepang juga, cuman kada benar. Ya ada orang pusing benar, dapat masalah sekampungan tahu. Nah, jadi hidup ini kada usah pusing-pusing benar. Sama ini misalnya di rumah si laki makan baru ujar si bini, oh jangan banyak memakan iwak, tinggali gasan isuk pulang. Oh, rupanya si laki ini kencang makan iwak sampai bahancuran, sampai bahancuran iwak. Dimpani gasan isuk. Ya seakan-akan isuk masih nang kaya isuk ini pasti hidup. Ya kalau ada simpannya geser isuk. Nah di sini Al-Imam Ibnu Athaillah rasakan dari hendak menanamkan adab ke dalam hati kita bahwa apapun tulisan, garisan, ketentuan, ketetapan, keadaan kita hari ini jalani dengan baik. Jalani aja. Masalah isuk serahkan, kita kan tahu. Karena segala tulisan garisan takdir itu pada ilmu Allah. Pada ilmu Allah. Yang tahu itu hanya Allah Ta'ala. Tugas kita hanya menjalani dengan baik, hasil pasrahkan kepada Allah. Maka lazimaka an tarda bi kulli ma yajri bihi al-qada, maka wajib bagimu untuk ridha dengan segala sesuatu yang digariskan oleh qada. Fa anfasuka ma'dudatun, nafas-nafas kita ini terbatas. Wa tarafatuka wa lahadatuka mahsuratun, kedipan mata kita juga terbatas. Fa idan taha akhiru anfasika rahilta ila akhiratika. Kalau sudah hembusan nafas kita terhenti, maka kita siap-siap untuk pindah ke negeri akhirat. Yang artinya kata beliau di sini, apabila setiap sesuatu sekecil apapun ada tulisan takdirnya sudah ditentukan oleh Allah, dan setiap tulisan itu akan dihitung jika baik tulisannya baik, hitungannya baik. Kalau yang terjadi tidak baik, maka hitungannya tidak baik. Artinya setiap umur, setiap nafas yang keluar dari jasad kita, andai kita pakai jasad maksiat, maka setiap nafas itu juga dihitung sebagai dosa. Dan
jika nafas yang keluar masuk setiap detik waktu kita gunakan untuk taat, beribadah, melakukan kebaikan, maka setiap hembusan nafas kita akan bernilai ibadah dan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seakan-akan Sidin berpesan kepada kita seberataan, gunakan kesempatan hidup selama nafas masih ada untuk memperbanyak melakukan kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Bahasa berlomba-lomba ulun lawan ambang nih. Berlomba-lomba artinya kepada dahuluan. Siapa yang akan menang? Siapa yang berdahulu sampai. Di dalam hidup kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Siapa yang akan mendapatkan kebaikan, yang akan menjadi pemenang di akhirat? Mereka yang paling cepat, paling banyak menggunakan kesempatan perjalanan perlombaan ini dengan baik, maka dia yang akan menang. Nah, ini makna fastabiqul khairat. Yang namanya berlomba-lomba, siapa yang lambat, ya kalah. Siapa yang disuruh buka malah berjalan, disuruh finish di sana inya berbelok ke kanan, nah ini nyata kalah. Nah, ini makna fastabiqul khairat. Gunakan segala kesempatan hidup mumpung nafas masih ada untuk menjalani tulisan garisan takdir dengan baik, diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita seberataan akan ditulis dan dicatat orang yang akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab berikutnya huwa dawamul muraqabah wa muwasalatul musyahadah. Adab yang harus kita tanam di dalam hati kita adalah senantiasa menanamkan di dalam hati sifat muraqabah dan sifat musyahadah. Sifat muraqabah itu sifat kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Sifat musyahadah adalah sifat yang ada di dalam hati kita. Kita merasa seakan-akan selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua sifat ini juga harus. Nah, sifat sebelumnya tadi apa? Sifat apa tadi? Yang kita kaji di awal tadi sifat apa Pak Ade? Apa Pak Ade? Hari dingin ini tidak mulai kena beku sedikit. Sifat apa tadi? Sifat taslim, ridho dan berserah. Nah, ini tanamkan di dalam hati. Ini adab kita kepada Allah. Nah, terus kita harus merasa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Gasan apa? Sifat ini harus ada di dalam hati kita supaya gawian kita baik. Kita ini kan kalau merasa diawasi terus, begawi ada mandor mengawasi rajin tak. Tapi amunnya kadang merasa dilihat oleh mandor, kulingan. Nah, jadi itu sifat muraqabah. Musyahadah itu sifat kita merasa selalu menyaksikan Allah. Faqala Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, jangan menunggu hilangnya kesibukan,
Janganlah menunggu hilangnya kesibukan duniawi baru kita melaksanakan ibadah, karena sifat menunggu adanya waktu luang akan memutus dari diri kita daripada adanya sifat muraqabah pada keadaan yang pada saat itu Allah sedang menempatkan kita. Nah, ini tangalih sedikit, bahasanya tangalih, cuma ulun sederhanakan yang apa gawian dia mengucik oleh kira tadi mengucik ulin nanti apa ulin dikucik. Nah, itu sibuk kalau perkara duniawi itu pakai rancak membawa, nah ya kalau membawa barang ya itu kesibukan duniawi. Yang berdagang kesibukan duniawi. Jarsidin, jangan menghadang ada waktu luang. Tapi di mana Allah sedang menempatkan kita, tetap selalu tanamkan sifat muraqabah dan musyahadah di tempat itu. Di waktu mengojek online, tanamkan sifat muraqabah dan musyahadah. Waktu dia membawa barang atau membawa apa, tapi lagi berdagang, tetap tanamkan sifat musyahadah dan muraqabah. Apapun dari dimanapun Allah sedang menempatkan kita, dua sifat ini jangan ditinggal. Karena ada di Jersidin orang-orang yang menghadang ada waktu kosong hanya muraqabah dan musyahadah ditanamkan di dalam hati Jersidin, jangan sampai. Karena sifat menunggu-nunggu itu akan dapat memutus kita daripada muraqabah itu sendiri. Hati jangan imbah ada waktu kosong, karena menjamin masih muraqabah dan bisa musyahadah. Jadi ini cara biasa melatih hati muraqabah musyahadah ini agar selalu ada di dalam hati kita, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Dua sifat ini jangan pernah ditinggal dan jangan sampai ditunda-tunda. Ini apa penjelasan sederhananya, karena kalau mengumpat di tulisan aja tadi ngalih benar dipahami. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bisa memperbaiki hati kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang biasa menghijab kita, mendinding kita dengan Allah itu adalah kesibukan duniawi. Maka di saat kita sibuk mengurus hal-hal yang sifatnya duniawi, jangan sampai di dalam situ kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau itu tidak pernah putus zikir kepada Allah, sampai-sampai dalam keadaan, mohon maaf, hubungan suami istri, hubungan bahasa fikihnya, dalam ketika berjimah itu beliau tetap tidak pernah sedetik pun lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang sangkutnya di Rasulullah, di antaranya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kata beliau, andai Rasulullah itu hilang dari pandangan mataku sedetik aja, hilang dari pandangan mataku, maka aku tidak menganggap diriku termasuk orang Islam. Sedetik aja hilang Rasulullah dari pandangan matanya, maka ujar sidin, aku tidak memasukkan diriku ke dalam golongan orang Islam. Ini Rasulullah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, sesibuk apapun gawian kita, jangan tinggalkan Allah
di dalam gawian duniawi kita, supaya setiap detik perjalanan hidup kita bernilai ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, kita sempatkan mengirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, sanak, saudara, keluarga, orang-orang terdekat kita yang sudah meninggal dunia, dan orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah Ta'ala turunkan rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-azim hadiyatan ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala abaihi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihi wa alaihim ajma'in. Thumma ila ruhi ali kullin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.